Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pradita Malina Rizal dengan NIM 333240141 kelompok 3. Kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan tutorial PO2 modul 3 perencanaan dan pengendalian kerja dan juga modul 4 program dinamis shift 2. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, soal modul 3. PT Arkindo merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian kerja. Dalam proses pendistribusian produknya, perusahaan harus melewati beberapa kota sebelum mencapai kota L sebagai kota tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode backward pass. Metode backward pass adalah sebuah teknik di dynamic programming. Dynamic programming adalah metode pengerjaan soal di mana soal dibagi menjadi beberapa stage. Itu ada stage di sini ada stage 1, stage 2, stage 3, dan juga stage 4. Nah, backward pass itu pengerjaannya dimulai dari stage 4 terlebih dahulu atau dimulai mundur. Kemudian lanjut stage 3, stage 2, dan terakhir stage 1. Kebalikan dari backward pass adalah forward pass. Kalau forward pass itu dimulai dari stage 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, langsung saja kita mengerjakan soal nomor 1 dengan software Excel. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya. Di sini saya sudah membuat beberapa tabel, stage 4, stage 3, 2, 1, dan juga keputusan atau solusi optimalnya. Di sini untuk stage 4, itu adalah yang ini. Untuk tujuannya adalah kota L, jadi kita tulis di sini adalah kota L. Sama sini juga kota L. Lokasinya itu adalah kota IJK. Yang ada di sini. Untuk kolom F4S-nya adalah 7, 8, dan 11. Nah, stage 4 selesai, kita lanjut ke stage 3. Untuk stage 3 yaitu yang ini. Untuk tujuannya itu ada kota I, kota J, kota K, IJK. Nah, kita mulai dari kota F terlebih dahulu. Kota F ke kota I adalah 12. Maka kita tulis di sini 12 tambah kota I ke kota L yaitu 7. Enter. Hasilnya adalah 19. Lanjut kota F ke kota kota J. Kota F ke kota J adalah 9. Ditambah kota J adalah 8. 17. Untuk kota F ke kota K itu tidak ada, maka kita isi skip saja. Lanjut kota G. Dari kota G ke kota I adalah 5. 5 ditambah kota I-nya adalah 7. Hasilnya 12. Kota G, kota J itu 7. 7 ditambah kota J-nya adalah 8. Hasilnya 15. Untuk kota G ke kota K itu tidak ada, kita isi strip. Kota yang terakhir itu kota H. Kota H ke kota I itu tidak ada, kita isi strip. Kota H ke kota J ada, yaitu 10. 10 ditambah kota J ke kota L, yaitu 8. Hasilnya adalah 18. Untuk kota H ke kota A, itu 8. Ditambah kota K kota L, itu 11. Hasilnya 19. Untuk kolom F3-nya di sini kita isi minimum jarak dari tujuan kota-kota ini. Jadi kita isi di sini min tab. Bentar. Paling kecil itu kota F ke kota J itu 17. Untuk kota G dan juga kota H itu sama. Jadi kita tinggal seret ke bawah seperti ini. Untuk jarak paling kecil itu kota G kota I, maka kita tulis di sini 12. Terus untuk dari kota H paling kecil itu ke kota J. Jadi di sini ada 18. Maka kita tulis di sini itu 17 dari kota F ke kota J. Kita tulis di sini kota J. Untuk di sini 12 dari kota G ke kota I, maka kita tulis ini kota I. Di sini 18 dari kota H ke kota J, maka kita tulis kota J. Seperti ini. Untuk stage 3 selesai, kita lanjut stage 2. Untuk stage 2 yaitu yang ini. Kita mulai dari kota B terlebih dahulu. Kemudian kota C, kota D, kota E. Kota B ke kota F, itu 4. Jadi kita tulis 4, ditambah
kota F. Kota F di sini itu 17, maka kita isi 17. Enter. Hasilnya adalah 21. Lanjut kota B ke kota G, itu 8. Ditambah kota G, 12. Hasilnya adalah 20. Kota B ke kota H, itu 11. Tambah kota H-nya itu 18. Enter. Hasilnya adalah 29. Lanjut kota C ke kota F, itu 10. Tambah kota F-nya 17. Kota C ke kota G, itu 3. Tambah kota G-nya 12. Hasilnya 15. Untuk kota C ke kota H, itu tidak ada, maka kita isi script saja. Lanjut kota D ke kota F. Ke kota F tidak ada, kita isi script. Kota D ke kota G, itu tidak ada, maka kita isi script juga. Dan kota D ke kota H itu ada 9. Maka kita isi 9 ditambah kota H-nya 18. Hasilnya adalah 27. Terakhir stage 2 itu dari kota E ke kota G. Maka di sini F tidak ada. Kota E ke kota G itu 6 ditambah 12. Hasilnya 18. Kota E ke kota H itu 12 ditambah kota H-nya 18. Hasilnya 30. Lalu kita isi F2-nya. Sama seperti stage 3, kita cari nilai minimum di masing-masing baris. Di kota B itu 20, kota C itu 15, kota D itu 27, dan kota E itu 18. Isi X2-nya itu 20 itu dari kota B ke kota G. Terus 15 itu dari kota C ke kota G. 27 itu dari kota D ke kota H. Dan 18 itu dari kota E ke kota G. Nah, seperti ini. Stage 2 telah selesai, kita lanjut ke stage 1. Stage 1 itu yang ini. Nah, kita isi di sini tuh dari kota A. Kota A ke kota B itu 7. Ditambah kota B-nya itu 20. 7. Terus kota A ke kota C itu 6. Ditambah kota C-nya 15. Lanjut kota D. Kota A ke kota D itu 5. Ditambah kota D-nya 27. Next kota E 9. Ditambah kota E 18. Terus kita isi F1-nya minimum dari jarak kota A ini. Sini adalah 21. 21 itu kota A ke kota C, maka kita tulis di sini kota C. Nah, untuk mengisi solusi optimalnya itu kita mulai dari kota A. Kota A ke kota C. Nah, terus dari kota C, kita pilih yang paling kecil di sini, yaitu 15. 15 itu kota C ke kota G. Lanjut, dari kota G, itu ke kota I, itu apa? 12. Dan yang terakhir, dari kota I ke kota L. Dengan biaya distribusinya itu kota A ke kota C 6, ditambah kota C ke kota G itu 3, ditambah kota G ke kota I 5, tambah kota I ke kota L 7. Hasilnya adalah 21. Nah, berdasarkan metode mundur ini atau backward pass, solusi optimalnya adalah dari kota A menuju kota C, terus kemudian lanjut ke kota G, kota I, dan tujuan akhir kota L. Dengan biaya distribusi terkecilnya yaitu 21. Soal 1 selesai, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal 2 dan soal 3 itu dari modul 4. Soal nomor 2, sebuah rumah sakit swasta berencana mengembangkan sistem informasi rumah sakit guna meningkatkan kualitas pelayanan pasien dan efisiensi pengolahan data medis. Proyek ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling berkaitan dan harus diselesaikan secara berurutan.
Untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, dilakukan analisis penjadwalan menggunakan metode CPM. Berikut adalah daftar aktivitas proyek. Nah, yang pertama itu tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM. Terus yang kedua, hitung total waktu penyelesaian proyeknya. Nah, untuk pengerjaan soal nomor 2 ini kita menggunakan dua software yaitu POM-QM dan RStudio. Kita mulai dari POM-QM terlebih dahulu. Nah, kita pilih part CPM, terus kita pilih single time estimate. Kenapa single time estimate? Karena pada soal nomor 2 ini setiap aktivitas hanya memiliki satu kepastian waktu durasi. Kita tulis di sini, nomor 2, 1. Untuk number of activity-nya itu ada 8. Terus kita klik OK. Nah, seperti ini. Untuk soal nomor 2, saya sudah membuat tabel, jadi kita tinggal salin di sini. Nah, untuk activity time kita isi dengan kolom durasi 46, 5, 10, 6, 4, 3, 2. Terus untuk predecessor 1 kita isi dengan ini apa? Pendahulu. Yaitu AA, AB, AA, B, C, E, F, G. Terus untuk predecessor 2 yaitu untuk yang dahulunya ada 2, yaitu predecessor yang ini, yang D. Masukin ke predecessor 2. Untuk activity-nya itu urut dari A, B, C, D, E, F, G, H. Dari aktivitas ini. Nah, langsung saja kita solve. Nah, POM-QM secara otomatis menghitung activity time, early start, early finish, late start, late finish, dan juga ada select juga untuk masing-masing aktivitas. Untuk aktivitas A, B, C, D, E, F, G, H. Dan untuk grafiknya, kita klik charts. Seperti ini grafiknya, Residence Graphic. Lanjut nomor 2, kita kerjakan dengan RStudio. Yang pertama adalah memanggil library-nya, yaitu library iGraph. Terus yang kedua adalah mendefinisi aktivitas proyek dengan durasi dan dependensinya. Itu aktivitasnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Sama seperti yang ada di soal tabel B, C, D, F, G, H. Terus dengan durasinya 4, 6, 5, 10, 6, 4, 3, 2. 4, 6, 5, 10, 6, 4, 3, 2. Menginput data ketergantungan atau predecessor, yaitu AA, B, C, D, E, F, G. Ini, AA, B, C, D, E, F, G. Itu B, C, D, E, E, F, G, H. B, C, D, E. Kenapa I-nya 2? Itu ada karena ada 2 predecessor. Terus F, G, H itu 1 karena memiliki 1 predecessor. Jadi juga nanti akan membuat grafik dari dependensi aktivitasnya. Melakukan jalur kritis berdasarkan jalur dengan durasi terpanjang. Dan yang terakhir adalah menampilkan grafik jalur kritis. Dan menampilkan hasilnya. Nah, langsung saja kita run. Untuk soal nomor 2. Nah, untuk hasil RStudio itu seperti ini. Untuk menjawab soal yang A, tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM. Itu yang ini. Itu jalurnya itu A, B, D, E, F, G, H. Kenapa C tidak terpilih? Karena C memiliki pelanggaran waktu atau slack sebesar 11 minggu. Dan untuk yang menjawab soal B, itu total waktu penyelesaian proyek adalah total waktu penyelesaian proyeknya yaitu 35 minggu. Untuk pengerjaan nomor 2 RStudio ini sama dengan pengerjaan di POM-QM, yaitu 35. C tidak masuk ke rute. Nah, nomor 2 selesai, kita lanjut nomor 3. Sebuah perusahaan makanan sedang mengembangkan produk minuman kesehatan baru yang direncanakan untuk diluncurkan ke pasar nasional. Proyek pengembangan produk ini memiliki ketidakpastian waktu pada beberapa aktivitas, sehingga metode Program Evaluation and Review Technique digunakan untuk memperkirakan durasi proyek secara lebih realistis. Berikut adalah daftar aktivitas proyek beserta estimasi waktu optimis, paling mungkin, dan pesimis. Tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode BERT dan hitung perkiraan waktu penyelesaian proyek. Sama seperti untuk soal nomor 2, di soal nomor 3 kita menggunakan dua software yaitu POM-QM dan RStudio. Pertama kita buka software POM-QM-nya.
Di sini kita pilih proyek manajemen per CPM, terus kita pilih triple time estimate. Kenapa triple time estimate? Karena ada 3 estimasi waktu, yaitu optimis, paling mungkin, dan pesimis. Nah, saya di sini juga sudah membuat tabelnya, jadi kita tinggal salin. Untuk number of activitiesnya itu ada 8, karena dari A sampai A. Sini soal nomor 3, 141. Oke, kita copy. Nah, untuk optimistic time-nya itu sama seperti yang ada di tabel soal. Dan most likely time itu kita masukkan dari data ini paling mungkin. Pessimistic time kita dapat datanya dari pesimis. Untuk predecessor ke-1 itu dari sini. Nah, ini kita miliki satu predecessor 2 itu di E, yaitu predecessor 2-nya itu D. Ada di aktivitas E. Nah, setelah semua terisi, kita tinggal solve saja. Setelah di solve itu activity time, project activity time-nya itu 89,33. Terus untuk kolom slack atau kelonggaran itu yang 0 itu A, B, C, E, F, G, H. D ada slack itu 2. Kita lanjut nomor 3 dengan menggunakan software RStudio. Buka RStudionya. Sini saya sudah membuat sinteks untuk soal nomor 3. Yang pertama kita membuat data frame yang menyimpan nama aktivitas beserta 3 estimasi waktunya. Itu optimize, paling mungkin, dan pesimis. Sesuai data dari soal. Yang ini menghitungkan waktu ekspektasi menggunakan rumus part. Rumus partnya itu TE sama dengan A plus 4M ditambah B dibagi 6. Ini dibagi 6. Kemudian membangun jaringan kerja. Tahu hubungan antara aktivitas. Langsung saja kita blok soal nomor 3. Terus run. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang A, tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode part. Untuk PMQM, itu jalur kritisnya A, B, C, E, F, G, H. Dia tidak termasuk karena memiliki slack sebesar 2. Sama di hasil software RStudio. A, B, C, E, F, G, H. Dia tidak termasuk. Terus untuk menjawab hitung perkiraan waktu penyelesaian proyek, untuk hasil PMQM itu project activity time-nya 89,33 satuan waktu. Sama dengan yang dihasilkan oleh RStudio, itu sebesar 89,333 satuan waktu. Nah, dari pengerjaan 3 soal tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Untuk soal nomor 1, penerapan metode dynamic programming dengan teknik backward pass terbukti efektif dalam memecahkan masalah keputusan multitahap. Pada kasus PT Arkindo, jalur distribusi yang paling optimal dari kota A menuju kota L adalah melalui rute kota A, C, G, I, L. Dengan memilih jalur distribusi tersebut, perusahaan berhasil meminimalkan total biaya transportasi menjadi lebih rendah, yaitu sebesar 21 satuan biaya. Soal nomor 2. Pada penjadwalan proyek yang memiliki kepastian waktu tempuh atau single time estimate, metode critical path method memetakan jaringan kerja secara akurat. Proyek SIMS dapat diselesaikan. Proyek pengembangan SIMS dapat diselesaikan dengan total waktu 35 minggu. Rangkaian aktivitas yang harus dikontrol secara ketat karena tidak memiliki waktu toleransi atau slack sama dengan 0 atau berada pada jalur kritis adalah aktivitas A, B, D, E, F, G, H. Sementara itu, aktivitas C teridentifikasi sebagai aktivitas non-kritis dengan waktu kelonggaran selama 11 minggu. Dan untuk soal yang terakhir, soal nomor 3, metode program evaluation and review teknik atau PERT sangat ideal untuk proyek dengan tingkat ketidakpastian tinggi dengan mengakomodasi 3 estimasi waktu. Optimis, paling mungkin, dan pesimis. Pada proyek pengembangan minuman kesehatan, estimasi waktu ekspektasi atau TE penyelesaian proyek adalah selama 89,33 satuan waktu. Evaluasi jaringan kerja menunjukkan bahwa jalur kritis melintasi aktivitas A, B, C, E, F, G, H. Aktivitas D memiliki kelonggaran waktu pengerjaan atau slack sebesar 2 satuan waktu. Demikian untuk pengerjaan tugas mingguan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.